Shalom anak-anak, selamat pagi semua. Puji Tuhan ya, hari ini kita semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya bersukacita, bergembira karena selalu ada Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, halo halo, hello hello, hola hola. Semuanya tepuk tangan ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya senang, semua bersuka sebab jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus beserta. Dari awal lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu jangan kamu sedih. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka sebab selalu jangan kamu sebab selalu semuanya senang, semua bersuka sebab selalu jangan kamu sedih sebab Yesus beserta. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Semuanya sikap doanya, tutup mata, lipat tangan. Miss akan pimpin dalam doa. Anak-anak bisa berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama. Walaupun secara online kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai berakhir dengan tidak kurang suatu apa-apa. Tuhan juga memberkati Miss dan Mister yang akan melayani di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Anak-anak, saat ini kita akan kembali memuji Tuhan. Semuanya mau memuji Tuhan? Ya, oke. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus pokok dan kitalah caranya. Anak-anak bisa berdiri dan kita akan mengikuti gerakannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku 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 cinta kau, kau cinta dia. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Sail. Namun sebelumnya, mari kita akan menyanyikan pujian yang berkata, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Mr. Sail. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong setiap kami anak-anak-Mu dan jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita di minggu ini tentang tanaman buah. Nah, di sekitar kita ada banyak tanaman ya, jenis-jenis bunga dan juga tanaman buah. Nah, di rumah biasanya papa dan mama menanam bunga-bunga ya. Ya, ada bunga mawar, ada bunga anggrek, ada bonsai, ada kaktus, dan masih banyak lagi bunga-bunga yang ada di sekitar kita atau di sekeliling rumah kita. Nah, tentu saja semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang indah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tanaman buah. Ya, tanaman buah apa saja ya yang ada di sekeliling kita? Ya, ada jeruk, ada mangga, ada pepaya, ada apa lagi? Ada langsat, ada rambutan, masih banyak lagi. Tapi Esther hanya mau bahas salah satunya ya pada hari ini, yaitu tanaman anggur. Wah, tanaman
Anak-anak suka buah anggur? Suka ya? Ya, rasanya manis dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, organ-organ pada tanaman anggur ada apa saja ya? Atau bagian-bagian dari tanaman anggur ada apa saja? Dimulai dari akar. Ya, sama-sama bilang akar. Ya, akar. Ada apa lagi? Batang. Ya, ada batang, ada ranting. Ada apa lagi? Iya benar, ada daun. Ya, ada daun. Ya, ada bunga dan juga ada buah. Nah, itu bagian-bagian dari tanaman anggur. Nah, anak-anak, buah anggur itu punya manfaat untuk tubuh kita dan bisa diolah menjadi aneka makanan dan juga minuman. Siapa di sini yang suka salad buah? Wah, semuanya pasti suka salad buah ya. Nah, dalam salad buah itu ada mayones, ada susu, dan juga jenis-jenis buah-buahan ya. Ada anggur, ada apel, ada alpukat. Wah, jika dipadukan menjadi makanan yang istimewa, yang sangat lezat tentunya. Nah, anak-anak, buah anggur juga bisa diolah menjadi kismis, juga bisa diolah menjadi selai. Ya, anak-anak yang suka makan roti biasanya kita oles dengan selai, ya, atau mentega atau apa, selai nanas, selai coklat, selai kacang. Nah, ternyata anggur juga bisa dibuat menjadi selai. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita ya, Tuhan mau kita seperti ya ranting-ranting dari pohon anggur yang menghasilkan buah ya. Anak-anak senang ya kalau ranting-ranting itu menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau juga kita seperti itu, seperti pohon anggur yang memiliki ranting-ranting, dan pada akhirnya ranting-ranting itu menghasilkan buah. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Nah, dalam Injil Yohanes pasal 1, pasal 15 ayat 1, dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya, dan kita semua adalah ranting-rantingnya." Ya. Ada pokok anggur, dia adalah Yesus, dan ranting-ranting itu adalah kita semua. Nah, Tuhan mau agar kita sebagai ranting-ranting itu bisa berbuah, bisa menghasilkan buah. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita melihat dari pohon anggur, ya, ranting dan pokoknya atau batangnya tidak bisa dipisahkan. Ya, ranting itu selalu melekat pada batang atau pada pokok. Ya. Kalau ranting itu ditebas dan terpisah dari pokok, bisa berbuah tidak? Wah, nggak bisa ya. Ranting itu perlahan-lahan akan layu, kering, dan mati, dan tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi Tuhan berkata bahwa ranting-ranting itu bisa berbuah kalau melekat, kalau tinggal pada pokok anggur. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kalau Tuhan Yesus adalah batang dari pohon anggur itu, maka yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, anak-anak yang ingin berbuah, yang ingin menghasilkan buah, harus tinggal di dalam Tuhan. Harus tinggal di dalam siapa? Iya, di dalam dalam Tuhan, tidak ada cara lain. Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan kita tidak bisa berbuah sendiri.
tanpa kita tinggal di dalam Tuhan. Karena yang bisa membuat kita menghasilkan buah adalah Yesus sebagai pokok anggur. Ya. Tidak ada cara lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa tinggal di dalam Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, anak-anak, setiap hari anak-anak bisa berdoa ya kepada Tuhan. Ya, salah satu caranya adalah anak-anak bisa datang kepada Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dalam doa juga kita bisa meminta, memohon kepada Tuhan. Lalu waktu dalam keadaan sakit, kita bisa datang minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, kita bisa datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Lewat doa kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa keluarkan apa yang ada dalam hati kita, dalam hati anak-anak, bisa sampaikan kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak ada cara lain ya yang membuat kita menghasilkan buah selain kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, selain kita berdoa, Tuhan rindu anak-anak, kita bisa juga memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, anak-anak bisa leluasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kita bisa leluasa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, saat Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ya kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa berbuah. Kita bisa menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Ya, tentu setiap kita mengharapkan pohon anggur yang ditanam itu bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, buah yang baik, rasanya manis, ya, enak dilihat, tetapi ketika dirasakan, wah, segar, enak, nikmat. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Dalam kehidupan kita juga, Tuhan mau kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagaimana, Mister? Ya, anak-anak bisa belajar untuk mengasihi teman-teman, bisa belajar mendoakan teman-teman, ya, bisa menasihati teman-teman jikalau melakukan hal yang salah. Itu kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk kita mengingatkan siapa? Kakak, adik kita, ya, bahkan orang tua kita, ya. Jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa ingatkan. Nah, anak-anak, dari kehidupan kita juga ketika orang bisa merasakan sukacita, merasakan damai dengan kehadiran kita, wah, Tuhan pasti senang. Dan itu bukti dari buah yang kita hasilkan ketika orang merasakan damai sejahtera dan sukacita ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Pada akhirnya boleh menghasilkan buah. Nah, anak-anak nanti suatu saat ketika besar akan lebih mengerti lagi setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau hidup kita bisa berbuah
menghasilkan buah yang baik, jadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita di hari ini. Sekali lagi, kita harus tinggal di dalam Tuhan, punya hubungan atau relasi, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Di sana kita akan menghasilkan buah yang baik. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan menginginkan kami untuk berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar kami masih kecil, kami anak-anak yang lemah, tetapi Tuhan mau kami tetap menghasilkan buah dalam hidup kami. Tuhan mau kami tetap tinggal di dalam Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga buah yang kami hasilkan adalah buah yang baik, boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua, berkati saudara-saudara, berkati semua yang ada di rumah. Biarlah Tuhan, kami semua boleh tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Anak-anak harus hafal ya. Nah, Bapak Ibu di rumah bisa bantu, bisa menolong anak-anaknya untuk menghafal ayat hafalan dalam beberapa minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat dan sampai jumpa. God bless you. Nah, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Jangan lupa ya anak-anak menghafal ayat hafalannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.